Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, juga pemirsa Cirebon TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kami banggakan. Amin. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa menghadirkan satu acara yang insya Allah acara ini sangat mulia. Kenapa saya katakan sangat mulia? Karena pada kali ini akan diisi oleh dua pemakalah, dua pemateri yang sungguh luar biasa. Kedua-duanya adalah lulusan dari luar negeri. Dan nanti acara yang disajikan ini betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Adapun tema yang akan disampaikan pada malam ini adalah tawasul dan ziarah kubur. Mengapa tema ini kami ambil? Karena banyak di luaran sana masyarakat yang masih bingung tentang ziarah kubur, juga tentang tawasul. Yang seperti apa sih tawasul yang sebenarnya, ziarah kubur yang sebenarnya. Nah, ini yang akan dikupas oleh dua pemakalah ini. Dan kemudian nanti di dalam acara ini tidak ada dialog interaktif. Jadi kami mohon kepada pemirsa untuk tidak merasa kecewa karena dengan adanya waktu yang sangat terbatas. Sehingga dengan keterbatasan waktu ini kami hanya menyajikan nanti pemaparan-pemaparan dari kedua narasumber. Adapun narasumber itu ada dua. Yang pertama adalah yang ada di samping kiri saya. Ini yang sudah tidak asing lagi bagi pemirsa Cirebon TV, yaitu Buya Yahya. Nama lengkapnya adalah Yahya Zainul Ma'arif. Lahir 10 Agustus 1973 di Blitar, Jawa Timur. Pendidikan terakhir adalah Universitas Al-Ahqaf, Yaman, dan sekarang masih menyelesaikan disertasinya program doktoral di universitas yang sama. Beliau adalah seorang pimpinan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Nah, barangkali ini adalah yang tidak asing lagi. Kemudian pemateri yang kedua yang juga tidak asing lagi, yang ada di sebelah kanan saya, yakni Muhammad Toharoh. Tempat tanggal lahir Cirebon 12 Juni 1970. Pendidikan SDN Mertasinga, lulus tahun 83. SMPN Cirebon Utara, lulus tahun 86. Dan SMAN 2 Cirebon, lulus tahun 89. Pendidikan terakhir adalah Universitas Islam Madinah, lulus tahun 1999, Fakultas Dakwah Usuluddin. Sekarang beliau sebagai pengajar di Ponpes As-Sunnah. Pemirsa dan kaum muslimin yang saya hormati, acara yang akan disampaikan pada kali ini, ya ini insya Allah acara yang sangat menarik, dan mohon kepada pemirsa untuk menyimaknya dengan baik-baik. Dan sebelum acara ini dimulai, kami berikan dulu untuk prolog sekitar 5 menit. Kami berikan kesempatan pertama, silakan kepada Ustadz Toharoh. 5 menit Ustadz waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, khususnya para pemirsa Cirebon TV yang semoga juga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka perkenankanlah untuk kesempatan pertama kali ini saya ingin menyampaikan dua patah kata akan apa yang saya rasakan pada kesempatan kali ini. Betul-betul saya merasa berbahagia dan senang hati bertemu langsung dan bahkan berdialog langsung dengan yang saya hormati dan saya cintai, saudara saya, yaitu Buya Yahya, yang semoga Allah selalu menjaganya dan selalu meridhoinya dan merahmatinya. Amin. Saya terus terang sungguh sangat berbahagia karena memang apa yang terjadi di masyarakat, ya, banyak sekali gejolak-gejolak yang memang perlu kita selesaikan atau kita bicarakan, ya, atau dialogkan dalam kesempatan yang mulia ini, supaya umat betul-betul mengerti dan faham dan tidak ada lagi gejolak atau hal-hal yang tidak diinginkan
di antara kita sesama kaum muslimin. Kemudian daripada itu, tentu kita semua ingin mengharapkan masuk surga nanti di akhiratnya. Tidak ada seorang pun yang ingin masuk neraka. Dan tentunya untuk meraih surga, kita pun harus tahu jalannya. Tidak lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya surat Al-Dzariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar supaya mereka semua beribadah hanya kepadaku saja, kata Allah. Nah, itulah jalan satu-satunya agar kita selamat dan bahagia dunia akhirat dan bisa masuk surga, adalah kita harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya untuk ibadah kepada Allah, kita harus menempuh suatu jalan atau petunjuknya, yang sehingga kita selalu berdoa kepada Allah dikala kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau jamin kenikmatan atas mereka. Siapakah mereka? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah, barang siapa orangnya yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan dikelompokkan bersama orang-orang yang telah Allah jamin kenikmatan atas mereka, dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, dan mereka itulah sebaik-baik, yakni untuk kita bergabung dengan mereka. Nah, tentunya jalan yang akan menyelamatkan kita, satu-satunya jalan adalah jalan para pendahulu kita yang saleh, yang disebut dengan as-salafus saleh, yaitu yang Allah sebutkan tadi, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan kita semua mendambakan untuk dikelompokkan bersama mereka yang kita cintai. Kemudian daripada itu, kenapa kita mendambakan untuk mengikuti mereka? Karena memang mereka betul-betul telah dijamin kenikmatan surga oleh Allah, dan dengan sebabnya karena mereka mengajarkan berpijak dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Imran ayat 164, "Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dan Nabi tersebut mengajarkan mereka, para sahabatnya atau umat ini, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah itu Sunnah, sekalipun dulu kata Allah mereka itu dalam keadaan yang nyata-nyata sesat. Nah, ternyata Islam yang dibawa oleh Rasul telah Allah sempurnakan, tidak ada kekurangan sedikit pun, sehingga kita tidak perlu lagi menambah dan mengurangi, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah." Pada hari ini telah kusempurnakan, kata Allah, untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan sekalian nikmatku, dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Nah, Islam telah sempurna, alhamdulillah, dan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita kaum muslimin juga telah sempurna. Nah, tinggal kalau kita ada masalah-masalah yang kita perselisihkan, Allah juga memberikan solusinya dalam surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila." Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin dari kalian, dan jika kalian saling berselisih pendapat suatu apapun, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu kepada sunnahnya, jika memang kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, dan ini terima kasih Ustaz. Saya sampaikan. Ya, cukup. Baik, untuk prolog berikutnya kepada Abu Ya, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami cintai, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang hadir, sahabat kami, akhina fillah Al-Ustaz Muhammad Taharah, dan juga moderator yang hadir yang akan menghantarkan kita hingga akhir acara nanti, Ustaz Khairil Anwar, dan juga para pemirsa semuanya
yang kami yakin bahwa Anda adalah orang yang rindu kedamaian dan keindahan. Anda tidak akan menyaksikan acara ini kecuali karena ingin mencari kebenaran. Syaratnya orang mendapatkan ilmu yang manfaat adalah menghadiri majelis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya untuk mencari satu bahan untuk saling mencaci dan mencela, maka ketahuilah ilmu yang didapat adalah bukan ilmu yang bermanfaat. Abu Jahal hadir bersama Nabi Muhammad tapi niatnya busuk dan kotor, hanya ingin mencari celahnya orang lain, celahnya Rasulullah, maka ilmu yang didapat Abu Jahal pun adalah ilmu yang tidak manfaat. Maka kita luruskan niat bahwa kita menyaksikan acara ini, atau kami yang hadir, adalah ingin sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari kebenaran, ingin bersama-sama kita masuk surga bersama rombongan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah al-hadi ilal haq al-munkit minal dhalal, al-hadi ilal haq al-munkit minal dhalal, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah atas kemudahan yang diberikan oleh Allah pada kita pada saat ini. Ini adalah mahal diskusi, obrolan, dialog, at-tafahum, untuk kita saling menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan. Ini adalah mahal harganya. Sebab orang jika tidak saling mencoba mengerti dengan bentuk sebuah hiwar atau obrolan, maka yang ada fitnah. Maka di saat Allah memudahkan kita untuk sebuah obrolan yang manis, maka itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa memanjatkan salawat kepada Al-Hadi yang memberikan petunjuk kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang memberikan petunjuk kita kepada kebenaran. Nabi Muhammad yang memberikan hidayah kepada kita. Nabi Muhammad yang menuntun kita, dan juga kepada keluarga dan para sahabat. Forum ini adalah bukan untuk perang. Jangan disalah artikan, bukan debat, tidak ada debat kita. Kita hanya ingin memaparkan bahwa kita ini ingin, semoga kalau kita mengatakan kami contoh belum, kami menjadi contoh. Kami menjadi guru belum, kami menjadi guru. Kami ingin mencoba memaparkan bahwa sebetulnya Islam itu adalah indah, tidak perlu kita saling bermusuhan. Kita tidak tega jika di sebuah musola ada pertentangan dua pendapat yang sebetulnya sama-sama diambil dari para ulama, ternyata di situ ada cacian, sehingga musola yang kecil pun sudah terbagi dua jamaahnya. Yang satu mengatakan ini sesat, yang satu mengatakan ini, tanpa prosedur. Sementara ini adalah dilakukan oleh para awam. Sementara ulama-ulama belum saling bertemu, tiba-tiba di lapangan sudah terjadi hal yang semacam ini. Kira-kira yang dosa siapa? Kami takut ditanya oleh Rasulullah SAW, kami dilarang masuk surga gara-gara kenapa kamu tidak menjelaskan ke umat ini. Maka kami ingin bahwasanya kehidupan kita harus indah. Islam mengajarkan indahan. Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang. Jadi harus indah. Dalam hidup beragama indah, dengan tetangga kita indah, di dalam keluarga pun indah, sehingga terhindar dari yang namanya caci maki, terhindar dari yang namanya perendahan terhadap orang lain. Itu adalah pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Akan tapi semuanya barangkali pernah merasakan. Kita tidak usah mencari siapa sebabnya, akan tapi kita ingin mencari gimana solusinya. Kita di mana-mana terjadi mendengar ini begini, ini begitu, olok-olokan. Kadang-kadang ada orang melakukan sholat gara-gara yang khotib ini kemudian keluar, gara-gara masalah sepele ternyata mengatakan ini adalah ahli neraka ini. Masya Allah, sakit hati. Mereka yang sudah sholat bertahun-tahun harus dikatakan sebagai ahli neraka. Kemudian yang menjelaskan pun kadang barangkali kurang adab. Maka tidak perlu kita mencari siapa sih sebabnya. Kalau kita cari sebabnya, pasti sebabnya adalah yang bersekongkol dengan iblis. Kita tidak ingin. Semuanya ala ustadz-ustadz ini adalah ingin mendekatkan kepada Allah. Iblis saja ingin memecah belah. Iblis ingin memecah belah, maka kita tidak boleh. Kita boleh terbawa kepada provokasi. Islam harus indah. Sebuah pertemuan. Dan kami sudah tawarkan dari lama untuk mengadakan pertemuan dengan siapapun. Bahkan kita pernah mengirim surat. Sebelum ini, kita mengirim surat. Mohon maaf, bukan kepada Ustaz Toharoh, kepada saudara-saudara kita yang juga, yang saudara-saudara kita, yang kita ingin berdialog dengan mereka. Akan tapi tidak ada balasan. Alhamdulillah, kita cukup dengan Ustaz Toharoh, subhanallah, dimudahkan kita untuk ini. Dan semoga ini adalah pembawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik. Terima kasih. Itulah pemirsa Cirebon TV, bahwa dialog ini kami sajikan bukan untuk menunjukkan kebolehan masing-masing, tetapi untuk memberikan pencerahan
kepada pemirsa, kepada kaum muslimin, di mana duduk persoalan yang sebenarnya. Sehingga kita tidak bingung lagi tentang materi yang dibicarakan pada malam ini, yakni tawasul dan ziarah kubur yang sebenarnya seperti apa. Baik, untuk menghemat waktu, kami persilahkan nanti kepada dua narasumber, masing-masing kami beri kesempatan dengan waktu maksimal 30 menit untuk memaparkan materi tentang tawasul dan ziarah kubur. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kepada yang terhormat Ustadz Toharoh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengenai pokok bahasan ziarah kubur dan tawasul ini adalah pokok bahasan yang sangat penting untuk kita ketahui. Dan kita semua tentunya tidak ingin terjerumus kepada kesalahan-kesalahan, baik dalam masalah tawasul atau ziarah kubur ataupun ibadah-ibadah yang lain. Dan kita semua pasti ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya kita selamat dari azab neraka dan masuk surga. Amin, amin, amin. Untuk itu, dalam hal ini saya ingin hanya membacakan kitab-kitab yang ada di meja ini, dan saya terjemahkan. Para pemirsa tinggal istilahnya mengikuti dan konsentrasi untuk memahami apa yang saya bacakan ini. Sebelum saya menginjak kepada pembahasan bagaimana kita berziarah kubur yang disyariatkan, terlebih dahulu saya bacakan beberapa hadis yang menceritakan tentang hal ihwal masalah kuburan ini. Di mana hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kita di saat-saat menjelang wafatnya, di saat-saat sakit menjelang wafatnya, beliau bersabda, kata beliau, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadhdhiru ma sana'u laula dhalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjida. Kata Nabi, laknat Allah tertimpa atas orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat ibadah, di mana beliau memperingatkan apa yang mereka lakukan. Kalau saja sekiranya tidak kuburan nabi itu ditinggikan atau dinampakkan, maka sungguh karena kekhawatiran yang demikian ini akan dijadikan sebagai masjid tempat ibadah. Nah, sehingga kuburan Nabi tidak ditinggikan. Kemudian juga hadis dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini 5 hari sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil. Sungguhnya aku berlepas diri dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari menjadi salah seorang dari kalian sebagai khalil diriku. Fa innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalilah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil, kama ittakhadha Ibrahim khalilah, sebagaimana Allah juga telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau sekiranya aku menjadikan dari umatku ini seorang khalil, ini kekasih, maka sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya orang sebelum kalian itu mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid-masjid tempat peribadatan. Ala fala tattakhidul qubura wa masajidah. Maka ketahuilah, jangan sampai kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Inni anhakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian itu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Juga hadis dari Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka adalah masjid-masjid. Juga hadis bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, la tattakhidhu qabri aidan
wala buyutakum qubura wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Kata beliau, jangan kalian menjadikan kuburanku ini sebagai tempat untuk perayaan, dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan yang tidak ada bacaan Qur'annya, dan sholatlah atau bersolawatlah atasku kalian semua, karena sesungguhnya salamnya kalian akan sampai kepada diriku di mana saja kalian berada. Dan hadisnya adalah la ba'sa bihi. Ya. Setelah kita mendengarkan beberapa hadis riwayat yang sahih tadi tentang wasiat Nabi sebelum wafatnya mengingatkan umatnya agar hati-hati terhadap kuburan, ya, karena ternyata orang-orang sebelum kita baik Yahudi maupun Nasrani, mereka betul-betul ya mengagung-agungkan dan mengkultuskan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka, yang kemudian terjerumuslah mereka ke dalam suatu kesyirikan. Nah, lalu setelah itu mari kita perhatikan kaifa nazuru al-qubur ziaratan syar'iyyah. Bagaimana kita ziarah kubur, yaitu dengan ziarah yang disyariatkan, yang sesuai dengan syariat. Tentunya kita semua ingin ziarah kubur dan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bacakan dalam kitab ini, yakni sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha, maka silakan ziarahilah sekarang oleh kalian kuburan tersebut, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan, atau tujuannya adalah untuk mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Wa fi lafdzin, dan dalam lafaz yang lain, fa innaha tudzakiru al-maut, maka sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Muslim, dan Imam Ahlus Sunan. Kemudian setelah kita mengetahui disyariatkannya ziarah kubur oleh Nabi yang dulunya beliau larang, dengan tujuan agar kita semua mengingat kematian dan mengingat akhirat, karena orang yang mengingat kematian dan akhirat pasti akan mempersiapkan diri untuk menghadapinya, dan pasti akan memperbanyak bekal dengan amal soleh dan dengan meningkatkan iman, karena hanya itulah bekal untuk kita mati. Kemudian yusannu assalam alal amwat wa du'a lahum inda dukhul, disunahkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan mereka ketika masuk wilayah kuburan. Faqad alama ar-rasulu ashabahu an yaqulu, dan sungguh Rasul telah mengajari para sahabatnya supaya mereka mengatakan, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun, as'alullah lana wa lakumul afiyah. Keselamatan atas diri kalian semua, wahai penduduk negeri kubur, dari kalangan orang beriman dan orang Islam, dan sesungguhnya kami insyaallah sungguh akan menyusul kalian, dan aku memohon kepada Allah untuk diri kami dan untuk diri kalian, yaitu keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah adamul julusi alal qabri. Ya, tidak boleh duduk di atas kuburan. Wa adamu wat'ihi, dan tidak boleh menginjak kuburan. Liqaulihi sallallahu, karena sabda Nabi, la tusallu ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, ada mutawafi haulal qabri bi niyati taqarrub. Tidak bolehnya tawaf, ya, mengelilingi kuburan dengan niat ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 29, wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq. Baitul Atiq maksudnya adalah Ka'bah. Jadi yang disyariatkan kita untuk tawaf adalah hanyalah Ka'bah. Adapun di selain Ka'bah kita dilarang untuk tawaf, ya, apalagi di kuburan tadi. Kemudian yang keempat, adamu qiraati syai'in minal Qur'an fil maqbarah. Tidak bolehnya membaca sesuatu dari Al-Qur'an di kuburan. Liqaulihi sallallahu, karena sabda Nabi, ya, yang sahih,
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian adalah sebagai kuburan, fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan itu akan lari, akan kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis ini adalah sahih dari Imam Muslim tadi. Wa hadza isyaratun ila anna al-qubura laysat mahallan lil Qur'an. Dan ini hadis mengisyaratkan bahwa sungguhnya kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Biaksil bait, kebalikan daripada rumah. Justru di rumah kita lah yang kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Wal ahaditsu al-waridatu fil qiraati 'ala al-quburi ghairu sahihah. Sedangkan hadis-hadis yang datang ya di dalam menjelaskan masalah membaca di kuburan itu semuanya tidak ada yang sahih. Kemudian yang kelima, amma talabul madadi wal auni minal mayyit, adapun meminta pertolongan dan bantuan kepada orang yang sudah mati, kepada ahli kubur, walau kana nabiyan awwaliyan, sekalipun dia adalah seorang nabi ataupun wali yang dikubur tersebut, fahuwa minasyirkil akbar, maka sesungguhnya itu termasuk syirik besar. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kata Allah, wala tad'u, dan janganlah kamu berdoa atau meminta min dunillah, kepada selain Allah, ma la yanfa'uka, apa yang tidak bisa memberi manfaat kepada dirimu, wa la yadurruka, dan tidak bisa pula memudaratkan dirimu, fa in fa'alta, maka jikalau engkau melakukan yang demikian, fa innaka, maka sesungguhnya engkau idzan, kalau memang demikian, minadz zalimin, tergolong orang yang zalim, ai al musyrikin, yaitu mana zalim di sini adalah musyrik, ya. Mana zalim di sini adalah musyrik, karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan innasyirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah sungguh-sungguh kezaliman yang sangat besar, ya. Dan di sini Allah mengingatkan kepada Rasulnya dan sekaligus kepada umatnya agar hati-hati, jangan sampai meminta-minta kepada penghuni kubur, karena sesungguhnya ya mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita, untuk kita. Ya, berdoalah kepada Allah, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada diriku, niscaya pasti aku akan mengabulkan doa kalian. Ya, berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada penghuni kubur. Nah, kalau kita melakukan ziarah kubur kemudian meminta-minta, ya, mengharapkan sesuatu dari penghuni kubur tersebut, maka jatuhnya kepada kesyirikan. Dan ini Allah yang mengatakan, ya, fa innaka idzan minadz zalimin, maka sesungguhnya engkau kalau demikian berarti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Maknanya zalim di sini adalah syirik, ya, dan syiriknya adalah syirik akbar, bisa menyebabkan pelakunya murtad dari Islam walaupun ngakunya Islam. Kemudian yang keenam, adamu wad'i akalil az-zuhur wa hamluha liwad'iha ala qabril mayyit. Tidak boleh meletakkan rangkaian bunga atau karangan bunga dan membawanya kemudian diletakkannya di kuburan tersebut, ya. Kenapa? Li'annahu tasyabbuhun bin nasara, karena sungguhnya ini merupakan penyerupaan atau meniru-niru orang Nasrani, ya. Wa ida'atun lil mal, dan menyia-nyiakan harta atau membuang-buang harta, fi ma la faidata fi, pada apa yang tidak ada manfaat padanya. Walau a'ta al-mablagha lil fuqara, kalau saja ia menyerahkan dana yang seharusnya untuk membeli rangkaian bunga yang mahal itu, disedekahkan untuk fakir miskin sebagai sedekatan, sebagai sedekah alal mayit, atas nama mayit, lastafadal mayitu wal fuqara, maka pastilah mayit dan orang fakir mengambil faidah dari sedekah yang kita sedekahkan kepada fakir miskin tersebut. Ini berkenaan dengan kaifiat atau cara-cara bagaimana kita berziarah kubur yang disyariatkan. Kemudian setelah itu kita memasuki kepada at-tawassul al-masyru'. Tawassul ada dua macam, ada yang disyariatkan dan ada pula yang dilarang. Nah, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan carilah oleh kalian kepadanya, yaitu wasilah. Dan al-wasilah di sini ditafsirkan oleh Imam Qatadah, ai
taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdi, yaitu dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan melaksanakan atau menjalankan ketaatan kepadanya dan dengan mengamalkan amal yang soleh yang menjadikan Allah tersebut ridho dengan amalan itu. Ini makna tawasul di dalam ayat tadi. Jadi kita diperintah oleh Allah masing-masing kita untuk mentaatinya dan untuk beramal soleh, karena ketaatan dan amal soleh yang kita lakukan inilah yang menjadi perantara atau menjadi sebab kita semua dekat dengan Allah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wa tawassul al-masyru' huwa alladhi amara bihi al-Qur'an. Tawasul yang disyariatkan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa hakahu ar-rasul, dan juga diceritakan oleh Rasul atau diajarkan oleh Rasul, wa amila bi as-sahabah, dan diamalkan oleh para sahabat Nabi. Walau anwa adidah, dan tawasul yang disyariatkan ini ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah at-tawassul bil iman, tawasul dengan keimanan, sebagaimana Allah berfirman, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, dalam surat Ali Imran ayat 193. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru, yaitu Rasul yang menyeru atau dai yang menyeru, di mana ia menyeru untuk beriman. Berimanlah kalian ya terhadap Tuhan kalian, maka kami pun beriman. Maka ya Tuhan kami, dengan sebab kami beriman tersebut, maka ampunilah dosa-dosa kami dan juga hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang taat, itu abror. Jadi kita berdoa kepada Allah ya untuk supaya diampuni dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dan diwafatkan bersama orang yang baik, yang taat. Ini dengan bertawasul melalui iman yang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita beriman kepadanya. Kemudian yang kedua, at-tawassul bi tauhidillah, bertawasul dengan mentauhidkan Allah. Ya, seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam perut ikan, dalam surat Al-Anbiya ayat 87 Allah berfirman, "Fanada fil dhulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin." Maka Nabi Yunus menyeru Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan perut ikan hiu, yaitu beliau mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Engkau wahai Allah, subhanaka maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim. Fastajabna lahu, maka kami Allah mengabulkan baginya, wa najaynahu minal ghammi, dan kami Allah selamatkan dia dari duka cita, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan seperti itulah kami Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Nuh selamat dari petaka, yaitu dari dalam perut ikan hiu ya, dengan bertawasul melalui kalimat tauhid tadi, la ilaha illa anta. Kemudian tawasul yang disyariatkan yang ketiga adalah tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah itu memiliki asmaul husna, maka berdoalah kalian semua dengan bertawasul menyebut asma-asma tadi atau nama-nama Allah tadi. Dan sebagai apa yang dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW di dalam doa beliau, dikala itu beliau menyebutkan nama Allah. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hasan sahih. Beliau berdoa, as'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon kepada Engkau wahai Allah dengan bertawasul, yaitu setiap nama yang nama itu menjadi milikmu wahai Allah. Jadi kita disyariatkan untuk bertawasul dengan asmaul husna. Kemudian yang keempat adalah at-tawassul bi sifatillah, tawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi kita mencontohkan dalam hadis yang sahih, hadis yang hasan dari Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, wahai Allah zat yang maha hidup lagi maha bela diri sendiri, dengan bertawasul dengan rahmatmu wahai Allah, aku memohon pertolongan. Kemudian yang kelima, at-tawassul bil a'mali salihah, bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan sendiri, seperti sholat, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian menjaga hak-hak dan amanah, serta sedekah, zikir, baca Quran, dan berselawat kepada Nabi, dan kecintaan kita kepada beliau dan para sahabatnya, karena ini adalah diperintahkan, ini adalah termasuk amal soleh.
dan yang lainnya dari amal-amal soleh yang lain, maka sungguh di dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim dikisahkan ada 3 golongan atau 3 manusia yang terjerembab atau terjebak dalam gua yang pintu gua itu tertutup oleh batu besar, yang kemudian mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut, dan kemudian masing-masing bertawasul dengan amal soleh yang mereka lakukan. Ada yang bertawasul dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang bertawasul dengan yakni amanahnya, menunaikan hak-hak orang lain, yaitu hak buruhnya, dan juga orang yang menghindari kemaksiatan dari kemaksiatan zina. Maka kemudian batu besar itu terbuka lebar setelah 3-tiganya bertawasul dengan amal soleh yang mereka lakukan masing-masing, dan mereka selamat dari bahaya tersebut. Kemudian yang keenam adalah at-tawassul ilallahi bitarkil ma'asi. Bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kemaksiatan sebagaimana yang diterangkan dalam hadis tadi, dan kemaksiatan ini sangat banyak, misalnya minum arak, zina, dan yang lain sebagainya dari apa yang diharamkan secara syariat. Selanjutnya yang ketujuh, wal muslimuna al-yaum tarakul amal as-salih wa tawassul bihi. Orang-orang Islam, maksudnya sebagian orang Islam pada zaman sekarang ini, mereka justru meninggalkan amal-amal soleh yang mereka lakukan sendiri, dan kemudian mereka meninggalkan bertawasul dengan amal soleh yang mereka perbuat. Wa lajau ila tawassul bi a'mali ghairihim minal amwat. Bahkan mereka sekarang banyak yang bertawasul kepada amalan-amalan selain daripada mereka, dari orang-orang mati, mukhalifina hadiya rasuli wa sahabatihi, dan mereka itu menyelisihi petunjuk Rasul dan para sahabatnya, karena mereka bertawasulnya dengan amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Kemudian yang kedelapan adalah at-tawassul bi talabi du'a minal anbiya'i was shalihin al ahya. Bertawasul ya untuk minta didoakan oleh para nabi ataupun oleh orang-orang soleh yang masih hidup. Kalau yang sudah mati tidak. Ya, ini disyariatkan sebagaimana ada seorang buta datang kepada Nabi, ya, ia berkata, "Ud'ullaha an yu'afiyani," doakanlah olehmu wahai Rasul kepada Allah supaya Allah menyembuhkan aku dari butaku ini. Kemudian Nabi bersabda, "In syi'ta ta'utu lak," jika engkau mau aku doakan untukmu, "wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun lak," dan jika engkau mau juga engkau bersabar, maka itu lebih baik buat dirimu. Faqala, lalu orang buta tadi berkata, "Ud'uhu," wahai Rasul, doakanlah untuk kepada Allah, tentunya untuk diriku. Fa'amarahu an yatawadda, maka Nabi menyuruh dia untuk berwudu terlebih dahulu, wa yuhsinu wudu'ahu, dan membaguskan wudunya, wa yusalli rak'ataini, dan juga untuk salat 2 rakaat, yad'u bihadza du'a, dan kemudian berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah sungguhnya aku memohon kepadamu, wa tawajjahu ilaika binabika nabiy rahmah, dan aku menghadap kepada engkau dengannya, yakni dengan melalui bertawasul dengan doanya nabimu ini, yaitu Nabi Rahmat. Ya Muhammad, ini tawajjahtu bika ila rabbi, wahai Muhammad, sungguhnya aku menghadap dengan bertawasul doamu itu kepada Tuhanku, fi hajati, di dalam hajat kebutuhanku ini, hadhihi lituqdali, supaya dikabulkan hajatku ini. Allahumma fasyfi'hu fiyya, ya Allah berilah atau terimalah doanya dia, yaitu Nabi kita, untuk diriku ini, wa syafi'ni fi, dan juga terimalah doaku ini pada diri beliau. Qal fa'al ar-rajul, maka lelaki itu melakukannya apa yang diwasiatkan oleh Rasul, fabari'a, maka kemudian sembuh dari butanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, yufidu hadzal hadis, ini hadis ini memberikan pelajaran anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alil a'ma wa huwa hayyun. Sesungguhnya Nabi mendoakan untuk orang buta tadi, dan Nabi masih hidup. Fastajaballahu du'aahu, maka Allah pun mengabulkan doanya. Wa amara yad'u li nafsihi, dan Nabi pun wa amarahu yad'u li nafsihi, dan Nabi pun menyuruhnya untuk supaya dia pun berdoa untuk dirinya sendiri. Wa tawajjahu ilallahi yas'aluhu an yaqbala fihi syafa'ata nabihi, dan ia pun menghadap kepada Allah, memohon kepadanya agar Allah menerima pada dirinya itu syafaat atau doa nabinya. Faqabalallahu minhu, dan Allah pun mengabulkannya dan menerimanya. Wa hadza du'a khas fi hayatihi, dan ini doa khusus
di dalam waktu hidupnya Nabi, wala yumkinu du'a bihi ba'dal wafat, dan tidak mungkin doa tersebut minta kepada Nabi setelah beliau wafat, li'anna sahabata lam yaf'aluhu, karena sungguhnya para sahabat tidak mengerjakan yang demikian itu, walam yastafid minhu al-umyan ba'da hadhil al-hadisah, dan tidaklah bermanfaat orang-orang yang buta daripadanya setelah kejadian atau peristiwa ini. Kemudian kita beralih kepada at-tawassul al-mamnu', tawassul yang dilarang. Apa saja tawassul yang dilarang di sini? Artinya yang tidak disyariatkan. Yang pertama adalah at-tawassul bil amwat, bertawassul kepada orang yang sudah mati, wa talabul hajati minhum, dan meminta-minta hajat, yakni kebutuhan yang ingin terkabulkan dari mereka, wal isti'anatu bihim, dan juga minta pertolongan terhadap mereka, kama huwa waqi'ul yaum, sebagaimana telah terjadi pada saat ini atau sekarang ini, wa yusammunahu tawassulan, dan mereka memberi namanya yaitu suatu tawassul. Walaysa kadzalik, padahal bukan seperti itu. Li'anna tawassula huwa talab minallahi biwasitatin masyru'atin. Ya, karena sungguhnya tawassul itu adalah meminta kepada Allah dengan melalui perantara yang disyariatkan, kal imani wal amali saleh, seperti iman dan amal saleh, wa asma'il husna, dan seperti asmaul husna, wa du'a al-amwat. Sedangkan doanya orang-orang berdoa atau meminta kepada orang-orang yang mati adalah i'radun anillah, berarti berpaling dari Allah, wa huwa minasyirkil akbar, dan ini dari syirik besar. Karena Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah apa yang tidak membawa manfaat bagi dirimu dan tidak pula bisa memudaratkanmu, karena sesungguhnya jika engkau melakukan yang demikian, maka sungguh berarti kamu termasuk orang yang zalim, yaitu orang yang musyrik atau syiriknya syirik akbar. Kemudian yang kedua adalah tawassul bijahi Rasul, bertawassul dengan jahnya Rasul, dengan kewibawaan dan kemuliaannya Rasul. Ini juga adalah tawassul yang dilarang secara syariat. Seperti kita mengatakan, ya Rabb bijahi Muhammadin ishfini, wahai Tuhan, ya, dengan kewibawaan dan kemuliaan Muhammad, sembuhkanlah aku. Fahuwa bid'atun, maka ini adalah suatu yang kebid'ahan. Kenapa? Li'anna sahabata lam yaf'aluhu, karena para sahabat tidak pernah melakukan yang demikian. Wa li'anna Umar al-Khalifah, dan juga Umar Khalifah ar-Rasyidin, salah seorang khalifah yang mulia, tawassala bil Abbasi hayyan bidu'aihi, beliau bertawassul kepada Abbas paman Rasul dalam keadaan hidup, ya, yaitu dengan doanya, meminta untuk didoakan olehnya. Walam yatawassal bir rasuli ba'da mautihi, dan beliau tidak bertawassul kepada Rasul setelah wafatnya Rasul tersebut, indama talaba nuzul matar, ketika beliau meminta supaya turun hujan. Wa hadis tawassalu bijahi, dan hadis yang mengatakan bertawassullah kalian dengan kewibawaan dan kemuliaan diriku, ini hadisnya la aslalahu, tidak ada asal usulnya, ya, tidak sahih, hadisnya adalah palsu. Wa hadza tawassul al-bid'i qad yu'addi lisyirk, dan tawassul bid'ah seperti ini ya bisa menyebabkan pelakunya terjerumus kepada kesyirikan. Wa dzalika idza taqada anna Allah muhtajun liwasithah. Yang demikian ini apabila ia berkeyakinan bahwa Allah membutuhkan perantara, kal amiri wal hakim, seperti presiden ataupun seperti hakim. Li anna syabaha al-khaliqa bil makhluk, karena sungguhnya dia berarti menyamakan atau menyerupakan sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan makhluknya. Allah disamakan dengan presiden, Allah disamakan dengan hakim, kemudian membutuhkan perantara. Kalau nggak ada perantara, nggak bisa. Nah, maka berarti orang tersebut telah menyekutukan Allah, telah menyamakan Allah dengan makhluknya, dan ini berarti syirik. Kemudian yang ketiga, wa amma talabud du'a minar rasul ba'da mautihi, adapun meminta doa atau bertawassul kepada Nabi setelah wafatnya beliau, seperti ya Rasulullah ud'uli, wahai Rasulullah doakanlah untuk diriku, fa ghairu jaiz, maka ini pun tidak boleh. Li'anna sahabata lam yaf'aluhu, karena sungguhnya para sahabat mereka tidak melakukannya. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yunta'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Apabila manusia itu mati, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau juga anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Ini tawassul yang disyariatkan. Terima kasih Ustaz, waktunya habis.
Maaf, ini tawasul yang dilarang tadi, yang terakhir. Iya. Pemirsa, kita lanjutkan kepada pemateri yang kedua. Insya Allah kami beri kesempatan yang sama, yakni dengan waktu maksimal 30 menit. Kepada Yang Mulia, Buya, dipersilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat gamblang dan jelas yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Toharah. Bahkan banyak poin-poin yang harus kita katakan harus benar, dan itulah kebenaran beberapa poin yang disampaikan. Ngapain Nabi memasih kepada umatnya, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bilang aja Nabi kepada umatnya bahwa jadikanlah rumah kalian seperti kuburan. Karena apa bedanya antara rumah dengan kuburan? Di kuburan bisa boleh baca Quran dan di rumah juga boleh baca Quran. Kita tidak bisa menafsir hati sesuai dengan hawa. Kemudian kita harus membedakan tentang tawassul bid-du'a dengan doa bitawassul. Ini harus dibedakan. Yang kita bahas adalah doa bitawassul dan yang disyariatkan.